Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video kita di channel YouTube ini. Dan saat ini, di hari Minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap hati yang mendengarnya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menguatkan kita dan mencari tahu apa yang Tuhan inginkan kita tahu hari ini dari firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih telah menemani, memberkati, dan selalu menjadi teman kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Engkau, sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Begini firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat Bapak meninggal, aku punya penyesalan yang mendalam untukku secara pribadi. Banyak alasan-alasan yang membuatku merasa bersalah karena meninggalnya Bapak. Yang pertama, Bapak masih berbicara, masih bisa berjalan, masih bisa makan, minum, tertawa, bercerita panjang lebar saat dia masuk rumah sakit. Lalu hanya 5 hari, Bapak kemudian pulang ke rumah dengan ambulans dan di dalam peti mati. Banyak alasan lagi yang lain, karena yang pertama seharusnya Bapak bukan di rumah sakit itu, tetapi rumah sakit di mana dia dioperasi pemasangan ven di tulang belakangnya. Tapi saat ke rumah sakit itu, dokter yang mengoperasi Bapak, dia pergi ke luar negeri untuk menimba ilmu. Apa boleh buat? Dokter yang mengenal penyakit Bapak dia tidak ada di situ. Penyesalan berikutnya bertambah karena Bapak diusulkan keluarga ke rumah sakit yang lain. Ke rumah sakit yang sama sekali tidak mengerti penyakit Bapak. Pada hari yang kedua, Bapak sudah mulai tidak sadar. Bapak sudah tidur terus. Bangun untuk makan pun tidak. Untuk minum pun tidak. Dipaksa untuk bangun. Baru dia bangun. Tapi itu pun hanya sedikit, sebentar saja. Hanya sedikit yang dia makan dan hanya sebentar saja. Dia membuka matanya lalu kembali tidur lagi. Karena dokter juga mengatakan saat memberikan obat, ini obat tidur karena Bapak bilang dia tidak bisa tidur karena syaraf kejepit di pinggangnya, jadi ini obat tidur. Dan obat tidur itu selalu diberikan 3 kali sehari, selalu diberikan selama 2 hari. Dan di hari yang kedua, Bapak sudah tidak bangun seperti biasa, dia tidak sadar lagi seperti biasanya. Tapi walaupun Bapak tidak sadar, tubuhnya masih lasak. Dia belok ke kanan, balik ke kiri, balik ke kanan, balik ke kiri. Sehingga mama yang di situ menjaganya, dia juga kewalahan. Tapi penyesalan berikutnya karena tempat tidur rumah sakit itu remnya rusak. Sehingga sewaktu Bapak menoleh ke dinding, berbalik ke dinding dengan lasaknya, karena Bapak pun bertubuh besar, roda tempat tidur itu pun sudah rusak, Bapak pun terbalik ke samping dan dia jatuh dari tempat tidur. Mama tidak bisa apa-apa karena dia hanya sendiri. Penyesalan ada dalam diriku, kenapa aku tidak di tempat itu kala itu. Itu menjadi penyesalan tersendiri bagiku. Andai kata aku di situ, mungkin aku bisa memegang tangan Bapak. Jika aku di situ, mungkin aku bisa menjaga dan menahan Bapak supaya tidak jatuh dari tempat tidur rumah sakit.
Sehingga di esok harinya, di pagi harinya, aku datang membawa makan. Aku sudah bertanya kepada mama, itu tangan bapak kenapa? Karena tangannya memar, pipinya pun memar, dan kepalanya pun bencol. Ada bengkak karena dia terjatuh dari tempat tidur. Bapak yang sudah tidak sadar masih bisa terjatuh dari tempat tidur yang dikarenakan tempat tidur remnya sudah rusak. Ini juga menjadi alasan dan menjadi penyesalan tersendiri bagiku. Kenapa harus ke rumah sakit yang ini? Kenapa tidak ke rumah sakit yang itu? Di tempat yang seharusnya Bapak di situ, di tempat di mana Bapak dioperasi di situ. Pada hari yang keempat, karena keadaan kesehatan Bapak juga tidak semakin meningkat, tidak membaik, kami putuskan untuk pindah rumah sakit, kembali ke rumah sakit yang mengoperasi Bapak. Walaupun dokter yang mengoperasinya tidak ada di situ, masih di luar negeri, itu tidak apa-apa. Yang penting Bapak kembali ke rumah sakit itu. Dan setelah itu kami antar ke rumah sakit, Bapak masuk UGD dan dokter jaga pada saat itu langsung mengatakan Bapak harus segera ke ICU karena sesungguhnya Bapak selama beberapa hari ini, dia sudah tidak sadar lagi. Dia sudah koma. Penyesalan kembali datang sama aku. Kok rumah sakit yang kemarin nggak tahu ya kalau Bapak itu koma? Kenapa dibiarkan masih di ruangan dengan pengobatan yang itu-itu saja? Hanya dengan alasan supaya Bapak bisa tidur karena sakitnya bukan main di rasa pinggangnya, menyebabkan Bapak tidak bisa tidur, jadi dokter hanya memberikan obat tidur. Wah, penyesalan kembali datang menghantuiku. Karena di latar belakangi, aku juga tamatan SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Jadi penyesalan itu bertambah dalam diriku. Di mana kau, seorang perawat? Kenapa bisa ini terjadi? Hanya 2 hari di tempat itu, kondisi Bapak semakin menurun. Dan kemudian Bapak pun menyerah dan kembali kepada Tuhan. Ada penyesalan yang luar biasa bagiku. Di mana aku saat Bapak terjatuh? Di mana aku saat harus mengambil keputusan rumah sakit yang mana? Walaupun aku anak perempuan, walaupun aku anak paling kecil, bukankah aku juga punya kemampuan untuk berbicara kepada keluarga? Ayo udah taruh ke rumah sakit yang pertama saja. Aku seperti dihantui rasa bersalah. Begitu Bapak meninggal. Rasa bersalah bukan main berkecamuk dalam hatiku. Kenapa rumah sakit ini? Kenapa rem tempat tidurnya rusak? Kenapa dokternya tidak periksa? Ini Bapak sudah masih sadar atau sudah koma? Kenapa dokter tidak periksa? Kenapa saat Bapak sudah tidur terus? Kenapa waktu Bapak sudah jatuh, kami masih diam di rumah sakit itu dan tidak ambil keputusan untuk pergi ke rumah sakit lain? Penyesalan demi penyesalan terjadi. Kenapa? Kenapa? Pergi sehat, pulang meninggal. Kenapa masih bisa tertawa, tersenyum, dan membawa doa sebelum pergi? Ayo kita berdoa, kata Bapak. Tapi kenapa pulang harus dalam peti mati? Pertanyaan itu seakan-akan selalu memenuhi hati. Penyesalan demi penyesalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal yang sama. Kita disalahkan oleh hati kita. Mengapa kita tidak bisa melakukan yang terbaik saat itu? Ada juga kisah seorang ibu yang mendengar laporan dari tetangganya, di mana tetangganya berkata, "Oh, Mama si Anu, anakmu itu sudah kebanyakan jajan." Enggak kok Dia cuma jajannya 3.000 per hari, aku yang kasih 3.000. Oh, enggak kok kenal anakmu. Anakku, dia lihat anakmu, dia jajan dengan uang-uang besar, 20.000, 50.000, uangnya 10.000, 100.000 pun pernah. Itu anakmu. Jangan nanti kau nggak kenal anakmu, orang yang lebih kenal sama anakmu. Nggak mungkin orang aku yang kasih uang jajannya. Oh, Mama Sianu, kau kan buka kedai, kau kan buka warung kecil di rumah. Kau kan nggak tahu, kau kan nggak selalu di situ. Siapa tahu anakmu ngambil uang itu karena anakku sendiri melihat anakmu jajan pakai uang-uang besar. Hati-hati, Mak Sianu. Jangan nanti anakmu nggak jadi apa-apa. Sepulang anaknya sekolah, si ibu yang mulai merasa was-was dengan keadaan anaknya, dia memanggil anaknya. "Nakku, mari dulu." "Apa, Ma?" "Berapanya jajan lu setiap hari?" Kayak yang Mama kasih lah, 3.000. Gak usah dulu bohong sama Mama lah. "Berapanya uang jajanmu?" "Yang ku kasih memang 3.000. Sesungguhnya berapa uang jajanmu?" "Ya itunya cuma lo, Mak. Jangan dulu kau bohong.
Aku dengarnya dari orang, kau jajanmu banyak-banyak. Jujur dulu kau, jangan dulu bohong. Mau jadi apa kau nanti besar? Ya itu ketakutan seorang ibu. Bagaimana nanti kelak anakku? Tapi si anak pun berkata, "Ma, aku jujur, Ma. Aku nggak ada ngapa-ngapain." "Oh, bukannya ada kau ambil nanti uang kedai itu ya? Jangan-jangan ada kau ambil selama ini ya? Jangan kau bohong. Orang sudah lihat, tahu dia. Malu aku. Anakku yang kudidik, anakku yang kusayangi, anakku yang kulahirkan, terakhir jadi pencuri. Sekarang kau kutanya, berbohong lagi. Jangan nanti kau jadi orang apa kau nanti. Jangan nanti kau jadi orang tak terpakai kau nanti." Lalu si anak pun berkata, sambil menangis, "Mama, aku tidak mencuri, Ma. Berapa uang yang Mama kasih, itu yang kujajankan." Lalu si mama pun berkata, "Tangan mana yang mencuri itu? Tangan mana?" "Enggak ada, Mama, enggak ada." Lalu si mama pun tetap memaksa, "Tangan yang mana yang mencuri? Yang ini? Yang ini yang mencuri? Yang ini?" Tangisan pun terpecah. Amarah pun terjadi. Kekecewaan pun terjadi di situ. Sang mama takut jika kelak anaknya menjadi bohong. Sang mama takut jika kelak nanti anaknya menjadi pencuri. Dengan niat yang baik, dia memarahi anaknya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah beberapa hari berlalu, ternyata si anak bercerita, "Mama, sesungguhnya itu bukan uangku. Anak si Anu, dia kawanku. Dia uangnya dikasih mamanya, uang besar. Jadi aku yang menjajankannya, karena aku disuruhnya. Oh si Anu, beli jajan untuk kita. Dia kasih uangnya, aku yang belanjakan, tapi itu punyanya, Ma. Aku tetap uangku 3.000. Hanya itu uangku. Aku tidak pernah mencuri, aku tidak pernah mengambil dari kedai. Aku tidak pernah mengambil uang lebih. Aku hanya itu uangku, Mama." Sampai sekarang, si mama pun penuh dengan rasa penyesalan. Walaupun diakhiri dengan pelukan kala itu. Sang mama meminta maaf. Dan si anak pun memaafkannya. Dengan air mata yang mengalir di pipi mereka berdua. Pelukan yang erat. Tapi sampai sekarang, sang mama juga masih mengakui betapa dia selalu dihantui oleh rasa bersalah. Si mama selalu merasa kalau dia mama yang jahat, dia mama yang tidak pantas, dia mama yang tidak benar, karena dia lebih mendengarkan orang lain daripada mendengarkan anaknya. Rasa salah, amarah selalu menghantuinya. Rasa sedih, rasa yang selalu menghukum dirinya ada. Di setiap waktu saat-saat tertentu, rasa itu pun tiba dan sang mama pun kembali menangis. Saudaraku, mungkin ada juga di antara kita yang mengalami hal seperti ini. Penyesalan demi penyesalan. Tangisan demi tangisan. Ada seorang anak yang dipanggil oleh keluarganya saat mereka ada di dalam ruangan rumah sakit. Anak lelaki ini dipanggil oleh keluarga untuk masuk ke dalam ruangan. Ruangan yang penuh dengan isak tangis karena bapaknya sudah kritis karena penyakitnya. Sang bapak meminta, "Mana anakku? Aku mau berbicara dengannya." Mungkin sang bapak juga sudah merasakan bahwa mungkin adalah waktu terakhir baginya untuk berbicara dengan anaknya, untuk memeluk anaknya. Atau ini kesempatan terakhir baginya untuk meminta maaf kepada anaknya kalau dia tidak bisa menghadiri acara wisuda anaknya beberapa minggu lagi. Dia ingin meminta maaf kepada anaknya. Sang bapak meminta agar anaknya datang ke dalam ruangan. Tapi si anak dengan hati yang penuh remuk redam, dengan begitu banyak alasan, sejuta alasan, dia tidak mau memasuki ruangan yang penuh dengan tangisan. Dia menduga-duga, jika aku masuk ke dalam ruangan, lalu kemudian beberapa hari kemudian Bapak akan meninggal. Bagaimana jika andai kata aku tidak masuk ke dalam ruangan, anak lelaki ini penuh harap. Jika dia tidak memasuki ruangan itu, dia tidak bertemu dengan bapaknya itu, mungkin bapaknya tidak akan pergi meninggalkannya dan bapaknya akan berjuang untuk menghadiri acara wisudanya. Itu yang dia harapkan sehingga dia tidak mau dan berkata dalam hatinya, "Aku tidak akan pernah mau masuk dalam ruangan itu bertemu dengan bapak." Enggak, karena bapak harus sehat. Tapi ternyata itu adalah permintaan terakhir bapaknya. Beberapa jam setelah kejadian itu, sang bapak pun pergi meninggalkan mereka semua.
meninggalkan si anak lelaki yang beberapa hari lagi, dia akan diwisuda. Ya, hatinya kembali menghukumnya. Andai kata aku datang ke tempat itu. Andai kata aku masuk ke dalam ruangan itu. Mungkin aku bisa bertemu dengan Bapak terakhir kali. Andai kata aku masuk ke dalam ruangan itu. Mungkin aku bisa memeluk Bapak terakhir kali. Dan membisikkan satu kata kepadanya. Bapak kuat dan semangat. Andai kata aku bisa masuk ke dalam ruangan itu kala itu. Walaupun penuh dengan isak tangis. Walaupun hatiku penuh dengan kekacauan. Tapi andai kata kala itu aku masuk ke dalam ruangan itu. Aku memeluknya dan berkata, aku sayang Bapak. Atau ada di antara kita yang pernah berkata, andai kata saja aku masuk ke dalam ruangan itu. Dan meminta maaf kepadanya. Kami berdamai. Andai kata. Penyesalan pun terjadi. Sang bapak meninggal. Sang anak harus melanjutkan hidupnya. Tapi hidup yang selalu dipenuhi dengan rasa bersalah. Hidup yang selalu dipenuhi dengan hukuman-hukuman dari hatinya. Hati yang selalu menuduhnya bukan anak yang baik. Hati yang selalu menuduhnya anak yang tidak peka. Tapi itu semua sudah terjadi. Saudaraku, jemaat yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya ini mau menguatkan hati jemaatnya yang sedang mengalami pergumulan akan pengajaran-pengajaran yang sesat. Karena pengajaran-pengajaran kala itu mengatakan bahwa hatimu memiliki otoritas yang tertinggi. Mana yang benar dan mana yang salah. Jika hatimu mengatakan kau bersalah, maka engkau bersalah. Dan dalam pengajaran itu juga mengatakan bahwa tidak ada Allah. Karena apapun yang tidak terlihat itu tidak ada. Sehingga Allah itu tidak ada. Dan bagaimana mungkin dunia yang penuh dengan kejahatan ini Allah turun menjadi manusia dan hidup di dalam dunia ini. Tidak mungkin Kristus adalah Allah. Sehingga beberapa dari antara jemaat meninggalkan persekutuan. Mereka tidak percaya lagi akan adanya Allah. Sehingga mereka, jemaat, dihantui oleh rasa bersalah. Hati yang selalu menghukum dirinya. Karena tidak ada Allah yang bisa mengampuni dirinya. Saat jemaat yang dihadapi oleh Rasul Yohanes mengalami dilema yang kita rasakan selama ini. Dia sangat terpuruk. Hari-harinya penuh dengan duka cita. Kebahagiaan pun hilang dari dirinya. Dengan begitu Rasul Yohanes menyampaikan surat ini dan mengatakan bahwa engkau berasal dari kebenaran. Memang dunia ini jahat, tapi engkau berasal dari Allah, sumber kebenaran. Jemaat merasa bersalah, dia bingung, dia tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan. Dia dihantui oleh rasa bersalah. Terlebih perkumpulan orang-orang Kristen yang saling menguatkan imannya, dia sudah tidak datang lagi. Dia tidak menghadiri perkumpulan itu lagi. Tuhan tidak ada. Sehingga dengan begitu hatinya terus menghukum tanpa ada pengampunan. Penyesalan demi penyesalan selalu bertambah di dalam hatinya hari lepas hari. Hal ini membuat mereka lemah. Hal ini membuat mereka putus asa. Hal ini membuat mereka tidak tahu lagi harus bercerita kemanapun. Hal ini yang membuat mereka terikat. Hal ini yang membuat mereka terpenjara oleh rasa bersalahnya. Hari-hari mereka hanya berlalu seperti rutinitas. Hari-hari mereka berlalu hanya seperti aktivitas biasa. Tanpa ada sukacita. Tanpa ada harapan. Sama seperti Joshua di dalam bacaan kita yang pertama. Di mana Joshua sedang bersedih saat Musa sudah meninggal. Meninggalkan mereka untuk selamanya. 30 hari lamanya orang Israel dan juga Joshua berkabung karena meninggalnya Musa kala itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hati Joshua. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kekecewaan hati Joshua. Kita tidak tahu apa yang berkecamuk dalam hati Joshua. Sehingga Allah berkata dalam firman-Nya kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Allah berkata kepada Joshua di ayat 6, ayat ke-7 dan ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hati Joshua saat meninggalnya Musa. Sehingga Allah berkata di ayat yang ke-5. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu bangsa Israel ditinggalkan oleh Musa.
Begitu Joshua ditinggalkan oleh Musa, seorang pemimpin yang hebat, yang memiliki strategi perang yang handal, memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Musa yang orang yang terbaik, yang diberkati, yang dipilih oleh Allah, pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Ternyata hal itu membuat Joshua khususnya menjadi kecut hati dan tawar hati. Dia menjadi takut, dia menjadi tidak percaya diri akan apa yang harus dia jalani. Kematian Musa meninggalkan kepedihan bagi bangsa Israel. Kematian Musa menyebabkan mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka menjadi lemah. Dengan kelemahan mereka, menjadikan mereka tidak lagi menjadi pejuang-pejuang. Kedukaan mereka membuat bangsa Israel tidak mampu lagi untuk berjalan kuat dengan tegar dan juga untuk menghadapi kenyataan hidup. Bangsa Israel tidak mampu. Tapi ternyata setelah bangsa Israel berduka 30 hari lamanya, Allah langsung mengutus Joshua, pergilah. Allah langsung memerintahkan kepada Israel untuk pergi. Dan juga Joshua, oke, berjalan lagi. Jangan berhenti sampai di sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak mau Joshua teramat lama terpendam dalam keadaan duka cita. Tuhan tidak mau Joshua terlampau lama terikat dalam keadaan lemah. Tapi Tuhan menemui Joshua dan memberikannya semangat yang baru. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sehingga Yosua memiliki semangat yang baru untuk kembali menjalani kehidupannya dalam penyertaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Karena hati kita siap untuk menuduh kita atas segala sesuatu yang pernah kita lakukan, untuk segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Memang manusia melihat perbuatan, tetapi saudaraku, Allah melihat hati. Aku merasa bersalah, aku merasa menyesal karena aku tidak melakukan yang terbaik untuk Bapak. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tahu betapa aku mencintai Bapak, aku mengasihi Bapak. Aku ada di sana setiap harinya. Aku juga menyayangi Mama untuk menyiapkan makannya setiap saat. Sambil menggendong anak aku pergi ke rumah sakit, naik angkot setiap saat, setiap hari. Walaupun dengan jarak yang jauh, tidak menjadi masalah bagiku. Tapi penyesalanku sekala itu, ternyata Allah melihat hatiku. Untuk para mama yang pernah mungkin melakukan kesalahan kepada anak. Mungkin dalam hatimu mama, engkau ingin menyayangi anakmu. Sehingga bagaimana dia kelak, ini adalah pengajaran baginya. Tapi mungkin caranya yang salah, tapi mungkin engkau pun merasa terluka. Bukan hanya anakmu yang terluka, engkau pun terluka. Tapi firman Tuhan kali ini mengatakan betapa Tuhan tahu isi hatimu. Mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti anak lelaki tadi. Di saat harus masuk dalam ruang rumah sakit, dia menolak untuk masuk ke dalam rumah sakit. Ada rasa takut, ada rasa marah, ada rasa benci. Kenapa harus ini terjadi? Mungkin ada rasa kecewa, mungkin ada rasa cinta di situ. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyesalan yang engkau alami sekarang, Tuhan tahu isi hatimu. Allah mengerti penyesalanmu. Allah memahami dan mengerti perasaan yang ada di hatimu, yang membuat engkau membuat alasan dan keputusan untuk tidak masuk ke dalam ruangan yang penuh air mata itu. Tempat di mana orang yang kau kasihi menghembuskan nafasnya terakhir. Terakhir kalinya. Mungkin ada di dalam hatimu kau berkata, andai kata aku masuk ke dalam kala itu dan memeluknya. Andai kata kala itu aku masuk ke dalam dan mengatakan, Papa, aku mencintaimu. Papa, semangatlah. Papa, kami selalu berdoa untuk kesembuhanmu. Papa, aku ada di sini. Papa, maafkan aku. Aku memaafkanmu. Papa, aku mencintaimu. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Allah memahami dan memaafkanmu. Hanya jika engkau percaya kepada Yesus Kristus. Allah juga tahu kekhawatiranmu, Mama. Allah tahu kekhawatiranmu bagaimana anakmu kelak jika dia salah jalan kali ini. Sebagaimana anakmu mau mengampunimu. Begitu juga Allah mau mengampunimu. Sebagaimana Allah mau mengampunimu, sesungguhnya begitu jugalah anakmu mau mengampunimu. Jangan hukum diri kita untuk selamanya.
Mau sampai kapan kita menghukum diri kita selamanya? Mau sampai kapan hati ini menuduh kita untuk selamanya? Mau sampai kapan? Jangan biarkan hati kita menuduh kita setiap saat. Karena Allah sesungguhnya ada dalam hati kita. Allah sesungguhnya berdiam di dalam hati kita. Dia hanya ingin kita datang kepadanya. Dia hanya ingin agar kita kembali bertemu dengan Allah di dalam hati kita. Karena jika kita selalu merasa tertuduh, kita tidak akan punya keberanian untuk menjumpai Allah dalam doa-doa kita. Seperti Yudas mengkhianati Yesus, seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Dua-duanya, antara Yudas dan juga Petrus, mengalami penyesalan yang mendalam. Saat Judas mengkhianati Yesus, Judas kecewa. Judas menyesal, sangat menyesal, dan terus menyesal, dan terus menghukum dirinya. Dia menghukum dirinya terus-menerus sehingga tanpa ada pengampunan pertemuan dengan Yesus, Yudas pun mengakhiri kehidupannya dengan menggantung dirinya. Petrus menyangkal Yesus. Petrus tahu itu dan dia pun menyesal atas apa yang sudah dia lakukan. Dia 3 kali menyangkal kalau dia mengenal Yesus. Petrus menyesal. Dia sangat menyesal dan dia terus-menerus menyesali apa yang sudah dia lakukan sehingga dia menanggalkan pekerjaannya. Dia menanggalkan apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya sebagai penjala manusia. Dia kembali menjadi penjala ikan. Tapi Yesus menemui dirinya dan dia pun bertemu dengan Yesus. Perdamaian pun terjadi sehingga Petrus berani berkata-kata kepada Yesus, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku sangat mengasihimu." Ungkapan Petrus menjadi perdamaian bagi Petrus yang selalu disalahkan oleh hatinya. Dan Petrus menerima pengampunan dari Allah. Dan kali ini, ternyata Tuhan menemui kita dalam firman Tuhan kali ini. Betapa Yesus datang kepada kita pribadi lepas pribadi melalui renungan yang kami sampaikan saat ini. Kepadaku, kepada kita semua. Betapa Yesus ingin menyembuhkan setiap hati yang terluka. Dalam renungan kita kali ini, Tuhan mau menyapa kita yang terikat oleh masa lalu. Kita yang selalu disalahkan oleh masa lalu kita. Tuhan ingin supaya kita menuruti firman-Nya dan kita saling mengasihi. Tapi perenungannya bagi kita saat ini adalah, maukah engkau berdamai dengan dirimu? Maukah engkau mengasihi dirimu sendiri? Maukah engkau mengampuni dirimu atas apa yang sudah engkau lakukan? Sehingga semuanya menyebabkan jadi penyesalan bagimu. Maukah engkau berdamai dengan itu? Maukah engkau memaafkan dirimu yang menolak untuk masuk ke dalam suatu ruangan rumah sakit itu, di mana sudah terlentang orang yang kau kasihi, yang ingin bertemu denganmu, yang ingin memelukmu, yang ingin membisikkan sesuatu di telingamu. Untuk terakhir kalinya, maukah engkau memaafkan dirimu karena engkau tidak mau datang ke dalam, tidak mau datang kepadanya? Maukah engkau datang kepada Tuhan dan memaafkan dirimu yang melakukan tindakan yang kasar atau berbicara kasar, atau engkau pergi meninggalkan rumah karena kekecewaanmu terhadap perilaku dan kelakuan orang-orang yang ada di rumahmu? Tapi kepergianmu hari itu ternyata adalah kepergian orang yang engkau kasihi juga kala itu. Begitu engkau meninggalkan rumah, begitu juga dia meninggalkan dunia ini. Bentakanmu, bicara kasarmu, tindakanmu yang kasar, tindakanmu yang menyakiti hatinya, ternyata itu adalah hari terakhir bagi orang yang sesungguhnya engkau cintai. Maukah engkau memaafkan dirimu? Maukah engkau membebaskan dirimu dari segala rasa bersalah itu? Karena sesungguhnya Allah ada dan dia diam di dalam hatimu. Dan seperti yang dikatakan di ayat yang ke-20. Sebab jika kita dituduh olehnya, oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Jika manusia melihat apa yang kita lakukan, tapi Allah bisa melihat ke dalam hatimu yang paling dalam. Dan dia mau memperbaikinya jika kita mau mengakuinya. Karena barang siapa yang menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jika kita mau menuruti apa yang dikatakan oleh perintah Tuhan,
maka Allah sesungguhnya diam di dalam hati kita. Dan kita pun akan diam di dalam Allah. Sehingga kita pun merasakan ketenangan. Kita yang terikat, kita yang terpenjara oleh segala rasa bersalah, oleh segala pengalaman-pengalaman yang menyisakan penyesalan bagi kita yang mendalam. Tapi sapaan Tuhan kali ini ingin membebaskan kita dari semua yang mengikat, sehingga kita bisa datang kepada Allah dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur, sehingga kita bisa kembali seperti Yosua, berdiri, menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk berjalan kembali melewati hari-hari yang penuh dengan beban berat ini, untuk melewati hari-hari yang penuh dengan ujian ini. Penyesalan yang mendalam, kesedihan yang melemahkan hati kita, kita terbebas dari itu dan kita sanggup bersorak-sorai karena cinta kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Terpuji Tuhan. Saudaraku, perenungannya, maukah engkau mengakui segala sesuatunya kepada Allah, memaafkan dirimu, dan kembali kepada Allah dan menuruti segala perintahnya? Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Semuanya menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, maafkan kami jika ada begitu banyak kesalahan yang kami lakukan yang menyisakan penyesalan-penyesalan bagi kami. Penyesalan yang menyebabkan kami tidak mampu lagi menjalani hari-hari kami dengan sukacita. Penyesalan yang kami alami di saat orang yang kami kasihi meninggal, dan kami merasa kami pun adalah penyebabnya. Dan maafkan kami jika kami pernah memarahi anak kami atau orang tua kami dengan alasan yang ternyata salah, dengan dugaan-dugaan yang ternyata salah. Maafkan kami Tuhan, dan terima kasih Engkau ternyata ada, dan terima kasih Engkau ada dalam hati kami untuk menemani, menguatkan, dan mengampuni kami. Tetaplah bersama kami Tuhan, karena kami mencintai-Mu. Terpuji nama-Mu, sebab kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, begitu banyak hati yang terluka. Dan firman Tuhan kali ini ingin menguatkan dan juga menyembuhkan setiap hati yang terluka. Begitu banyak di antara kita yang merasakannya. Tapi maukah engkau membagikan video ini kepada banyak orang, sehingga mereka pun akan semakin dikuatkan, sehingga mereka pun akan semakin didekatkan oleh Tuhan, dan juga semakin memiliki harapan untuk menjalani kehidupan berikutnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Tuhan